Halo Sobat 30 Plus, balik lagi bersama channel kita di Sobat Susah. Nah, hari ini kita bakal baca-baca keluhan-keluhan yang ada di kehidupan masa kini. Nah, ini yang pertama-tama, gua nemu tulisan yang bunyinya gini. Emang anak wajib ngurusin orang tua ya? Wajib berbakti ya? Bukankah kita ada karena orang tua yang pengen? Terus dia ngomong lagi, lah ini kalau artinya NPD gimana? Oke, kalau secara normanya orang ya, apa manusia, dan kebanyakan norma yang dipakai di Indonesia adalah iya harus berbakti gitu kan. Cuma kalau gue ngelihatnya berbakti kan banyak tuh, harus lu gimana, misalkan orang tua lu sakit, lu harus nolongin gitu kan, atau dia mungkin kekurangan finansial lo harus bantuin gitu kan. Nggak harus sih, tapi itu opsional. Cuma kalau menurut gue, dia nanya wajib kah? Gue bilang enggak gitu kan. Kalau gue percayanya enggak. Cuma kalau misalkan dari apa yang gue jalanin, karena gue ada, maksudnya bisa membantu untuk secara fisik, secara keuangan, iya gue melakukan itu. Tapi kalau misalkan lo tanya wajib apa enggak gitu. Tapi gue melakukan gitu. Gitu sih, menurut lu gimana? Wajib, ya wajib, karena sesuai dengan kepercayaan agama, ya kan? Agama yang kita peluk sekarang wajib, gitu loh. Tapi kalau untuk normalnya di luar konteks agama, yaitu hak pribadi, gitu loh. Kalau misalkan lu hanya untuk kata wajib itu nggak harus, kalau untuk di luar konteks agama. Gitu loh. Tapi kalau walaupun di luar konteks agama, cuman untuk berbakti itu terima kasih kan, berterima kasih kita karena kita telah dilahirin ke dunia ini. Nah, cuman pertanyaan dia di sini, padahal kita lahir di sini karena keinginan orang tua, ibaratnya orang tua yang pengen kita, gitu kan. Dan belum apakah kita pengen lahir juga di sini gitu kan, kita masih berpikir itu kan. Nggak tahu loh kalau itu. Nggak tahu kalau itu kan. Nah, cuman yang gua sebenarnya opsional. Iya. Kalau secara ini, cuma kalau gua ngikutnya norma apa harus berbakti sih. Iya harus. Cuma kalau misalkan secara opini pribadi sih enggak gitu. Nah ya tergantung lu ngejalaninnya gimana gitu. Kalau misalkan lu bisa membantu, gas, gue mah pasti bantu gitu kalau bisa. Ya, cuman di sini nih karena NPD ini nih yang bikin gua agak ini maksudnya gimana gitu. Kalau narsis NPD orang tuanya narsis itu maksudnya dia harus ngikut kepercayaan orang tua. Bisa kayak misal contoh ya, kepercayaan orang tua bukan dalam artian agama, bukan, tapi lebih kayak misal nih orang tua percaya lu tuh anak gue, lo harus bantuin gue, itu kewajiban lu. Oh iya. Itu wajiban lu tuh. Lo harus bantu gue, gua sakit, gua sulit, lo harus bantu gua gitu. Nah, itu kepercayaan dari orang tua yang narsis. Misalkan bahasanya seperti itu. Dia percaya tuh bener bahwasanya itu dia harus bener. Gua nggak salah kata orang tua. Cuma kan lu sebagai anak pasti ngelihatnya beda tuh. Ya. Ya mungkin ada yang nurut gitu kan. Nurut, oh iya nggak apa-apa, gua ikutin aja apa kata orang tua gua gitu kan. Ada yang bilangnya, ya itu opsional, gue tetap membantu, tapi ya gue kalau suruh setuju atau enggak ya gue enggak gitu. Opsional gitu kan, pilihan gitu. Enggak harus semuanya lu jadiin wajib gitu kan. Tapi lu membantu lah seenggaknya gitu. Gitu ya. Kayak gitulah intinya. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, di pertanyaan kedua ini ada abang-abang nih yang nanya, kalau bukan karena tuntutan ekonomi, cita-cita kalian sebenarnya pengen jadi apa? Easy bener gue jawabnya. Dulu gue pas masih kecil pengen jadi pro gamer. Gue karena gila nge-game, pengen jadi jago, pengen kompetisi dan membuktikan gue adalah yang terbaik. Dulu itu nggak ada di tahun 2000-an gitu ya. Dulu pro gaming kayak bisa jadi pro gamer segala macam itu nggak ada di dunia seperti itu, nggak ada. Cuma pas ketika gua udah lulus kuliah tuh, gue tahun 2018 ya, itu udah mulai pro gamer segala macam di Indonesia. Tapi ya kalau di luar mah udah dari awal. Nah itu
Wih gila itu momen-momen banget, cuma gue sayangnya nggak ya ya ekonomi ya tuntutan ekonomi jadi ya gugur gitu kan gitu. Lo gimana? Menurut gua cita-cita emang ada, cuman Nggak, kalau bukan ekonomi yang neken lu buat bukan ngelupain gitu, kayak lebih ya udah pilot ya. Hah? Pilot? Lu jadi pilot? Gua apa namanya Apa? punya cita-cita itu kayak gue dengar kata cita-cita itu kayak mimpi kan, mimpi. Jadi kalau ketika gue ngucapin itu kayak nggak bisa kecapai gitu. Iya, tapi lu pengen jadi apa? Pertanyaan simpel doang. Ya Lu sebenarnya kalau lu nggak gua ada ekonomi. jadi musisi, gua Musisi. artis ya kan. Iya. Cuman ya emang gara-gara faktor ekonomi segala macam. Cuman tapi gua di sini bukan karena ekonomi juga sih. Oke. Banyak juga sih yang apa namanya Faktor lain. gitu loh, ada faktor lain kayak bisa ngecapai. Cuman emang karena ini sih apa namanya formalitasnya sama tekanan dari apa orang rumah. Cuma gini, gue nih main gitar-gitaran doang nih kan, gitar-gitaran doang. Udah orang yang anak muda dibilang main gitar itu dibilang pengangguran. Nah dari situ lo udahlah, jadi udah lulus sekolah kita pengen dalemin aturan kan dari bermusik segala macem, gara-gara ada kata-kata yang kayak gitu. Nah jadinya ya ngedon duluan gitu loh. Iya, mental. Jadi faktor-faktor itu banyak sih, nggak cuma ekonomi juga sih, lingkungan juga. Iya. Gitu loh. Ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Yang ketiga. Nah, pertanyaan ketiga ini cukup agak sensi ya. Ada pertanyaan, kenapa sih zaman sekarang banyak banget wanita yang menjual kesedihan? Sebenarnya gue nggak bisa bilang zaman sekarang juga gitu kan. Karena gue pernah ngeliat gitu, dan ini juga pernah kejadian di hidup gue gitu kan. Iya. Nah, gue mungkin nggak, pada saat itu gue belum tahu yang gue lihat ini gitu kan. Yang gue lihat ini nggak tahu. Cuma yang gue jalanin adalah ketika gue ngeliat seseorang yang sulit, terutama wanita gitu kan. Ya, gue pengen ngebantu aja gitu kan. Ngebantu gitu kan. Cuma ya sambil nyelam, Minum air gitu kan. Nah, deketin gitu kan. Ternyata dianya nih ya pemain ternyata gitu. Pemain dalam artian ya itulah, dia jual kisah untuk mendapatkan sesuatu yang dia pengen. Apa jual kisah apa? Jual kisah ya dia sulit. Juki. Juki ya. Nah itu ya gue bantulah gitu kan, bantu gitu kan untuk mendapatkan hatinya gitu. Cuma ya ternyata ya semakin kesini oh begitu. Nah setelah itu gue nonton bukan nonton ya, ngelihat sesuatu. Ini kepercayaan adalah pria ya. Kepercayaan pria itu ini nggak bisa dijadikan normalisasi juga ya. Cuma gue percaya dengan apa yang gue lihat dan apa yang gue jalani. Yang gue lihat ini, dia bilang gini, ketika pria ketemu sama wanita yang sulit, maksudnya dalam keadaan sulit, dan dia ketemunya lebih dari 2-3 kali. Kalau sekali oke gitu loh, maksudnya lo mungkin nggak bakal terlalu emosional, maksudnya emosional keterikatan ya, karena lu cuma diceritain sekali soal kesulitan hidup dia gitu kan. Mungkin lu cuma ketemu sekali ya udah gitu, bye bye gitu kan. Nah kalau mungkin lu sekali kedua atau ketiga kalinya lu bakal keterikat nih sama dia, jadi kayak lu pengen jadi superhero pengen jadi superhero gitu kan. Nah itu, nah disitulah pria tuh pengen jadi superhero buat nyelamatin para wanita gitu kan. Disitulah gue udah, oh anjingnya gue gitu. Gitu. Ya sejatinya apa namanya laki-laki ya kelemahannya ya di wanita lah ya. Enggak, memang juga kita kalau ngelihat dari ininya pengen jadi superhero. Pria itu pengen jadi superhero, bukan dalam konteks hanya untuk wanita gitu. Pengennya jadi kayak penyelamat ya, gitu. Karena kita keterikatan kita tertarik dengan perempuan. Nah, kita pengen terlihat seperti itu. Ya itu konteksnya kita untuk yang cewek. Makanya
apa namanya, kita karena pengen jadi superhero itu ya emang karena kita lemahnya di wanita, brother. Enggak, kalau itu kan dari konteks yang wanita juga. Kadang juga kayak lu misalnya, contoh kalau misalkan lu mau memenangkan hati, bukan dalam konteks lawan jenis, memenangkan kayak misalkan lu ada pengen punya pengikut gitu kan, lu harus jadi kayak superhero dulu nih gitu kan. Iya. Lu pengen jadi superhero, bagi sembako. Enggak gitu ya. Gua mau gitu. Enggak, ya oke. Pokoknya lu gimana pakai cara terserah, lu mau pakai kayak tadi atau yang kayak mana terserah. Lu pokoknya jadi superhero. Jadi superhero buat dapetin hati-hati mereka ini gitu kan. Nanti mereka jadi pengikut lu secara otomatis gitu kan. Cuma nanti mereka juga ada yang ya cuma ngambil keuntungan dari lu gitu kan. Habis itu ya udah bye-bye gitu kan. Nah, itu kalau dari ini ya, pengalaman gua dan cara pandang gue ngeliat kenapa sih banyak wanita yang jual kesedihan. Cuma kalau gue nanya sekarang ya mungkin ya kayaknya itu udah semua orang kan, itu pasti ada aja yang kayak gitu, nggak semua gue bisa bilang. Iya, cuman ya gini, lu bisa ngerasain kayak wanita itu kok jual kesedihan ya. Mungkin yang kata lu yang ketemu sampai 2-3 kali itu ya kan, itu faktor dari bawaan diri lu juga sih sebenarnya. Bisa jadi itu juga. Karena kita terlalu mencolok mungkin. Bisa. Ya kayak kita bawa kendaraan mobil ya kan. Kita bawa mobil atau kita di suatu kerjaan kita jabatan kita tinggi. Nah, perempuan itu ngambil kesempatan itu gitu loh, pengen dapetin seorang pria yang ibaratnya apa sih? Kayak ibaratnya kita cowok punya mobil, orang kaya segala macam, nah pengen gitu loh. Dengan cara apa? Yaitu jual kesedihan gitu. Tapi kalau kita nggak mencolok gitu loh, kayak contohnya kita naik Suprapit atau gimana ya sulit juga buat jual kisahnya. Lu jadi salah, lu nggak akan ketemu sama perempuan kayak gitu. Jadi menurut lu, tapi bisa juga perempuan itu galak semua? Enggak, tapi bisa juga pasti ada. Kalau memang beneran ya namanya nyoba aja nggak sih, pasti ada aja gitu, ada. Iya. Nyoba dulu, siapa tahu dia coba pakai Suprapit, taunya bapaknya CEO gitu. Itu zaman sekarang yang lagi booming dikit CEO, ada gembel dikit CEO. Lanjut.